peristiwa kejadian meninggalnya ayah seperti apa? Oh iya, jadi ayah saya itu pertengahan Desember lalu operasi bedah saraf karena memang ada saraf beliau yang terjepit sehingga mengakibatkan beliau susah berjalan, susah bergerak. Jadi waktu itu Bapak memang kepengen saya setidaknya bisa mandiri untuk pergi ke kamar mandi sendiri, untuk melakukan ya pokoknya pergerakan yang tidak menyusahkan orang lain. Gitu. Sebetulnya kami dari anak-anak tidak ada yang memaksa Bapak untuk operasi, jadi sebenarnya itu benar-benar semangatnya Bapak lah, Bapak yang kepengen demi bisa independen dan nggak merepotkan orang. Itu memang karakter ayah saya banget lah gitu. Nah setelah operasi tersebut, operasinya sukses, terbilang lancar, hanya saja beberapa waktu berselang terjadi komplikasi. Ada infeksi paru yang kemudian menyebabkan ya sudah ada gangguan di organ-organ lain lah gitu. Dan mungkin karena Bapak juga udah sepuh ya, jadi daya tahan tubuhnya tidak seperti orang-orang muda yang masih sehat. Nah ya fisik beliau akhirnya menyerah. Kurang lebih dirawat di ICU-nya sejak tanggal 13 Januari dan berpulang kemarin. Jadi ayah meninggal usia berapa dan rencananya nanti akan dimakamkan di mana? Ya, ayah menutup usia pada 85 tahun. Beliau lahir tahun 1938 dan beliau memang sudah mengamanatkan ingin dimakamkan di kampung. Kampungnya itu di Balige, di Sumatera Utara. Tepatnya di desa Tambunan Sungai. Jadi nanti kami sekeluarga akan mengantar Bapak ke peristirahatan terakhir. Di situ sudah ada makam keluarga yang mana memang beliau juga yang membangun. Sudah ada ayahnya Bapak, almarhum ibu kandung saya, lalu sudah ada opungnya Bapak juga. Jadi memang sudah disiapkan lah. Berarti waktu pas masih sakit dan akhirnya mengusahakan nafas terakhir, berarti sempat menemani almarhum kah? Jadi kami sebetulnya hampir setiap hari di ICU berjaga bergantian. Hanya saja pada saat ayah saya mengembuskan napas terakhir, kebetulan saya sedang ada pekerjaan di luar Jawa, tepatnya di Bali, yang tidak bisa saya cancel. Jadi akhirnya saya berangkat. Tapi itu memang sudah atas kesepakatan kami bersama ya, 5 bersaudara. Ada kakak saya juga sedang mengajar di Bandung, ada yang mau manggung juga hari itu gitu. Jadi memang apa ya, pas kami semua itu ada kegiatan gitu. Tapi memang ada kakak saya, Kay Mangunsong, yang sudah standby. Beliau memang sudah komit untuk gak kerja dulu deh gitu. Kebetulan kan beliau sutradara, jadi dia bisa menjaga jadwal syuting tidak ada sampai selesai pemilu. Nah, jadi dialah yang kemudian bersama dengan ayah saya. Tapi saat itu sih lumayan ada sekitar 6-7 orang yang bersama-sama ayah saya, termasuk saudara kami yang seorang pendeta. Jadi ya menurut saya kepergiannya Bapak tuh sangat damai, sangat indah. Berarti tapi waktu pas Bapak mengumpul nafas terakhir gitu, berarti posisi lagi kerja atau memang lagi jalan pulang? Lagi kerja. Baru mau memulai. Saya mengajar jadi pemateri sebuah workshop menulis untuk satu instansi pemerintah. Dan ya saat itulah saya barangkali setengah detik sebelum saya mulai mau turun ke venue itu saya baca. Dan itu harus tetap bekerja meski suasana hati duka, Mbak? Nah, ini barangkali satu hal yang saya pelajari dari ayah saya. Bapak itu paling gak suka orang yang kerjanya setengah-setengah. Dan Bapak itu sangat pragmatis, sangat logis. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kami ada dalam situasi yang Pak, ini gimana Pak? Aku kerja dulu atau ngapain dulu? Dia bilang, dahulukan pekerjaanmu, nanti baru gampang gitu. Kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol. Termasuk kayak misalnya ketika Bapak telepon, terus saya bilang, Pak sorry, aku lagi kerja. Bapak nunggu nggak apa-apa? Oh silakan teruskan gitu. Selesaikan dulu pekerjaanmu. Selalu seperti itu. Jadi
ketika saya tahu ayah saya berpulang pada saat saya mau kerja, ya saya dalam hati cuma bisa bilang, Pak, ya temani saya lah, kita selesaikan pekerjaan ini. Jadi tapi sebelum meninggal kondisinya memang sudah ngedrop terus kah sampai? Memang sudah mulai turun, cuma karena fisik Bapak terbilang kuat gitu ya, jadi ya selama beberapa minggu tuh cenderung stabil gitu ya, walaupun betul ada angka-angka yang naik turun gitu, tapi kami cukup confident Bapak ya bisa bertahan, walaupun dokter sudah mengatakan ya Bapak kalaupun apa ya, kualitas hidupnya pasti udah nggak akan seperti dulu lagi. Tapi memang maksudnya sebelum memutuskan nafas terakhir keluarga memang sudah ikhlas gitu ya, maksudnya atas hasil apa? Sudah. Ya itu tadilah ajarannya Bapak ya gitu. Bapak itu selalu pokoknya harus berkepala dingin menghadapi apapun gitu. Dan beliau juga sudah sering bilang secara formal, informal ya, ketika dia lagi ada acara atau ketika kumpul keluarga, dia selalu bilang orang usia 80 tahun itu udah berkah gitu. Jadi saya ini udah dapat banyak bonus. Nah, ketika dia sudah 85 masih bisa kumpul sama anak cucu, melakukan hobi-hobinya, menyanyi dan sebagainya. Jadi ya beliau sudah hidup dengan maksimal. Dewi kan sebelumnya juga ditinggal pergi oleh suami dan sekarang ditinggal pergi oleh ayah. Melihat ini seperti apa dan apa yang membuat Mbak Dewi nggak kuat menghadapi ini semua? Ya bisa dibilang ketika Reza pergi itu jadi pelajaran besar banget ya buat saya gitu, bahwa ya hidup ini memang seperti itulah. Ketika kita bersua kita harus siap berpisah gitu kan, dan ketika itu terjadi ya sedih boleh, tapi pada akhirnya kan harus berjalan gitu. Dan ayah saya pun sudah memperingatkan itu berkali-kali gitu. Sama seperti Reza kan juga selalu bilang bahwa ini saya bisa hidup lagi setelah dia sembuh COVID ya, saya bisa hidup lagi bersama kalian, itu udah satu berkah. Jadi udahlah syukuri aja setiap hari. Sebenarnya prinsip itu yang sungguh saya pegang, kalaupun perpisahan itu ya menyakitkan ya Mas ya gitu, tapi mau nggak mau itu harus terus berjalan. Sudut tauladan yang bisa diambil dari sosok seorang ayah atau Reza sendiri bagi mereka itu sangat rasional, dua-duanya gitu. Bukan berarti tidak bisa merasakan emosi ataupun tidak bisa emosional, tapi dua-duanya itu selalu mampu menempatkan emosi mereka di tempat yang tepat menurut saya. Jadi itulah yang saya pelajari, termasuk ketika saya harus mengajar, ayah saya pergi, ya udah saya ingat ayah saya aja gitu. Kalau ada ayah saya, dia pasti akan mengatakan selesaikan pekerjaan. Jadi udah saya merasa bahwa ya itulah spirit ayah yang harus saya jaga, dan itu adalah pelajaran yang akan terus menemani saya. Ini ada firasat sebelum ayah meninggal. Mungkin karena apa ya, tidak ada satu momen yang pasti begini atau merasa enggak sih. Barangkali karena beliau memang sudah cukup lama ya, kurang lebih 1,5 bulan ketika ada mulai gejala-gejala infeksi parunya terlihat, jadi ya kami sudah cukup bersiap sih gitu. Jadi bisa dibilang kita udah tahu ujungnya seperti apa, hanya saja menjalani prosesnya. Jadi dibilang surprise enggak, dibilang tahu ya sudah bisa mengantisipasi sih Mas. Tadi kan terus menemani ayah di rumah sakit ya, maksudnya ayah sempat berpesan apa sih sebelum akhirnya ditinggal Mbak di kerja, habis itu ayah pulang. Ya itu tadi Mas, ayah saya tuh sangat pragmatis ya gitu. Jadi bahkan ketika saya mau, saya ada jadwal traveling yang memang sudah saya susun dari jauh hari, saya tanya sama ayah saya gitu, Pak, kalau saya pergi itu ke luar negeri, ke Nepal, saya harus ke Nepal bulan Desember nih gitu. Ini udah rencana yang saya susun cukup lama gitu. Sementara Bapak bakal operasi. Menurut Bapak saya harus gimana? Dia selalu bilang, kamu pergi aja gitu. Pantau saja lewat grup WhatsApp atau kita telepon, nggak usah dibikin susah gitu. Jadi dia bahkan menitip, nanti beliin saya selimut yak ya gitu. Selimut yak tuh dari wool binatang yak yang memang khas Tibet, yang hangat, khas Nepal, ya Tibet juga ada.
Itu yang kemudian bapak saya titip. Ya, memang apa ya? Kalau di luar pesan khusus, saya rasa banyak sekali wejangan-wejangan beliau yang berharga gitu ya. Tapi satu hal yang selalu dia camkan kepada kami adalah itu tadi, lakukan sesuatu jangan setengah-setengah. Dan fighting spirit itulah yang selalu kami, bukan saya doang ya gitu, tapi kami berlima kakak beradik itu merasakan betul dari beliau.